Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Wiwin dari SMK Negeri 1 Klaten. Saya mengajar mata pelajaran produktif PKJ. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat konfigurasi kabel fiber optik dengan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Terlebih dahulu tentunya kalian harus install dulu yang namanya program simulasi Cisco Packet Tracer. Bebas mau yang versi starting atau mungkin yang lainnya. Yang penting Cisco Packet Tracer. Kebetulan punya saya menggunakan Cisco Packet Tracer yang versi starting. Kalau sudah kita install, langkah selanjutnya kita klik 2 kali icon Cisco Packet Tracer yang sudah kita install, yang sudah ada di layar desktop. Akan keluar tampilan seperti ini ya. Sebelum kita mulai untuk mendesain, otomatis Anda harus tahu dulu dalam program Cisco Packet Tracer. Dalam program Cisco Packet Tracer ini adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk mendesain suatu jaringan mulai dari topologi, konfigurasi, sampai pengujian. Ini sangat efektif sekali untuk semuanya yang praktek mengenai jaringan. Untuk pengelamatan IP sangat membantu apabila kita tidak memiliki alat untuk mengimplementasikan pengelamatan IP dan konfigurasi dalam suatu jaringan. Dalam program Cisco Packet Tracer di sini banyak sekali tampilannya seperti ini. Di sebelah kanan ada tool, mulai dari select untuk memilih objek, kemudian ada flash note untuk memberi teks pada suatu objek, kemudian ada delete untuk menghapus objek yang tidak kita gunakan, kemudian ada inspect atau untuk zoom in dan zoom out suatu objek biar kita kelihatan lebih besar atau lebih kecil, kemudian ada draw poly untuk membuat seperti shape ya, desain. Kemudian ada reshape, ini adalah mengatur ulang bagian shape yang telah kita buat. Kemudian ada simple PDU dan complex PDU. Kemudian di bagian bawah sini ada tool dalam mendesain suatu jaringan, mulai dari router. Router kalau kita klik di sini jenisnya banyak, kita sesuaikan aja yang kita butuhkan nanti. Kemudian ada switch kalau kita breakdown juga di sini juga banyak jenis switchnya. Kemudian ada hub juga sama, ada wireless device juga sama. Kemudian ada connection, ini adalah mengenai media transmisi. Ini juga sama kalau kita breakdown dari awal sampai akhir, itu jenisnya sendiri-sendiri ya. Kemudian ada end device, ini adalah perangkat node yang kita hubungkan dalam suatu jaringan, mulai dari PC, laptop, handphone atau smartphone. Kemudian ada tablet, ada printer, phone device, VoIP, dan printer maupun server. Kemudian ada security, ini adalah tampilan untuk nanti perangkat dalam membuat keamanan jaringan. Kemudian ada WAN simulation, ini adalah untuk jaringan WAN dan mengenai jaringan kabel DSL modem. Kemudian ada custom audio device, ini di sini juga ada mulai dari yang kita buat sendiri. Dan yang paling terakhir adalah multi user connection. Di bagian tengah ini adalah untuk mendesain dalam suatu jaringan. Kemudian di sini ada icon bar, ini adalah bagian dari icon menu bar mulai dari file sampai head. Secara pintas ya, kita lebih cepat nanti menggunakan ini. Seperti itu. Dalam aplikasi Cisco Packet Tracer tentunya banyak sekali ada fasilitas menu bar, kemudian icon, kemudian di sini adalah tool untuk desain, dan sini adalah perangkat-perangkat desain atau simulasi perangkat dalam jaringan yang dibutuhkan untuk mendesain menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, nanti di sini kita akan membuat suatu jaringan konfigurasi kabel fiber optik. Kenapa kesempatan kali ini saya tidak
membuat tutorial secara real karena di sekolah kita ini belum ada namanya kabel fiber optik, jadi kita belum bisa praktek secara real. Insya Allah tahun ini semoga terrealisasi, kita sudah bisa praktek secara real. Jadi untuk memenuhi kompetensi keterampilan yang ada pada KD 3.6 mengenai alat perangkat kabel fiber optik, di sini nanti Anda prakteknya menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Tentunya yang pertama kali adalah Anda buat judul dulu, ya, buat judul dengan cara klik place note atau dengan N, ya. Kemudian kita drag di bagian layar area untuk desain simulasi. Kita beri judul namanya konfigurasi kabel fiber optik. Kalau sudah, langkah selanjutnya, perangkat yang dalam kita butuhkan nanti dalam mendesain topologi yang kita gunakan nanti ada satu router, kemudian 2 PC dan 2 laptop. Kita pilih dulu router, ya. Router kita pilih tipe yang router PT. Kita taruh di bagian sini. Kemudian di sini bagian router default 0 kita ganti router saja. Kemudian kita klik. Setelah router sudah terdesain di bagian layar, kemudian langkah selanjutnya kita menambahkan 2 PC dulu. Kita pilih 2 PC, kita drag, kita ganti dulu. PC default 0 nya kita ganti PC default 1. Kemudian PC default 1 nya kita ganti PC default 2. Oke, kalau PC dua-duanya sudah terdesain di bagian layar, kemudian kita pilih yang 2 laptop. Kita pilih dan kita drag. Sama langkahnya, kita ganti namanya, laptop 1 kita ganti laptop 2. Kemudian laptop default 0 nya kita kasih default atau laptop 1. Oke, kalau sudah, topologinya nanti seperti ini. Dan tentu saja nanti untuk penghubungnya, media transmisinya kita menggunakan media transmisi kabel fiber optik, ya. Di sini kan ada kabel namanya kabel konselor, kemudian strap, kemudian ada cross, kemudian kabel fiber optik, kabel telepon, kemudian koaksial. Nah, nanti kita koneksikan menggunakan fiber optik. Sebelum kita mengkoneksikan antara perangkat router dengan PC maupun laptop, kita beri dulu atau kita cek dulu, ya, untuk bagian routernya apakah sudah ada header untuk gigabits-nya. Header gigabits-nya itu nanti berfungsi untuk koneksi antara port yang ada di fiber optik router menuju ke port yang ada di fiber optik atau header untuk yang connect ke PC maupun laptop. Nah, dalam di sini kenapa kita menggunakan header yang gigabit? Karena itu adalah untuk port yang digunakan dalam fiber optik. Karena fiber optik itu nanti kecepatan transfer datanya bisa sampai dengan gigabits. Makanya kita harus merubah header atau port headernya kita ganti yang sesuai dengan kabel yang kita gunakan. Langkahnya dengan cara klik 2 kali router, kemudian kita pilih yang bagian sini, ya. Bagian sini kan ada port. Ini sudah ada 2 port yang default, ya. Di sini juga sudah ada port yang lainnya. Kita bisa dulu. Kita posisikan ini, ya. Ini dalam keadaan off dulu. Kalau sudah, kita pilih yang bagian untuk routernya tipenya yang NM1FGE. Kemudian kita drag.
Kemudian kita drag lagi untuk port yang kedua, port yang ketiga, dan port yang keempat. Nanti yang kita gunakan ada 4. Kenapa ada 4? Karena tadi kita menggunakan ada 4 perangkat yang akan terhubung ke router, yaitu 2 PC dan 2 laptop. Makanya kita membutuhkan 4 untuk koneksi yang digunakan either antar router ke perangkat PC-nya. Untuk yang 2 ini kita hilangkan saja atau kita buang dengan cara klik drag, kemudian kita pindah di sebelah sini. Oke, klik drag sebelah sini. Jangan lupa kita nyalakan. Kalau sudah, kita close. Router sudah kita ganti untuk portnya yang gigabit. Caranya ngecek apakah router tersebut sudah connect dengan gigabitnya, ethernya, kita klik 2 kali, ya. Kemudian config. Nah, di sini ada 4 port yang sudah kita masukkan tadi di portnya gigabit, yaitu adalah gigabit ether 6/0, gigabit ethernet 7/0, kemudian gigabit ethernet 8/0, dan yang terakhir adalah gigabit ethernet 9/0. Oke, berarti sudah terinstall karena kita tadi memasukkan atau mengganti 4 port untuk yang gigabitnya. Langkah selanjutnya, kita harus menyesuaikan. Apabila di routernya sudah kita ganti port ethernya gigabit, otomatis di PC-nya harus juga kita sesuaikan. Caranya sama, klik 2 kali, kemudian kita matikan dulu powernya. Bagian sini kita drag sebelah sini dulu, kita pindah, kita ganti port ethernya, ya, ethernya kita ganti port yang sesuai yang ada di router tadi. Router tadi adalah PT NM1FGE. Oke, kita pindahkan sebelah sini. Jangan lupa dinyalakan lagi powernya. Oke. PC 1, PC 2 juga sama nanti caranya. Laptop 1 juga sama, laptop 2 juga sama. Oke, laptop 1 juga sama caranya. Kita matikan di sebelah sini. Kita ganti yang gigabit sesuai dengan yang ada di router. Kita nyalakan, close. 1 lagi untuk laptop, cara juga sama. Kita pindahkan dulu, sesuaikan dengan port yang sudah ada. Kita nyalakan lagi. Oke. Langkah selanjutnya, kita beri label IP-nya biar nanti nggak keliru dengan cara IP address gigabit ethernet 6/0, IP-nya 192.168.10.10. Kita copy paste saja. Tadi ethernya ada sampai 9, jadi kita ganti 7/0, kemudian 8/0, 9/0. Ada 4 ether gigabitsnya. Kemudian IP-nya yang pertama yang 6/0 adalah 192.168.10.10. Kemudian untuk yang 7/0 192.20.10. Lanjut untuk yang 8.0 berarti adalah 30.10. Dan yang terakhir adalah 40.
Oke, untuk PC juga sama. Satu IP address 192.168.10.20. Untuk gateway-nya kita menggunakan yang ada di IP gigabit di router 192.168.10.10. Oke, kita copy paste saja IP-nya. .20.20. Otomatis IP-nya juga menyesuaikan IP yang ada di gigabit-nya. PC1, PC2, kita copy paste untuk yang laptop. Berarti 30 sama 30. Satu lagi 40. Oke, kalau untuk pelabelan IP-nya biar tidak keliru sudah kita buat seperti ini. Langkah selanjutnya adalah mengoneksikan antara router dengan perangkat PC maupun laptop. Kita pilih tentunya media transmisinya yang menggunakan kabel fiber optik. Kemudian kita pilih yang gigabit 6 dulu. Koneksikan ke laptop 1. Kemudian lanjut lagi urut ke gigabit 7. Kita koneksikan melalui gigabit Ether 0 sampai seterusnya sampai gigabit 9. Di sini seperti ini dan warnanya masih merah karena belum kita kasih IP masing-masing. Langkah selanjutnya kita kasih IP address di router dengan cara klik 2 kali, kemudian pilih Ether ini, Ether 6, kita on-kan dulu. Kalau sudah IP-nya sesuai yang ada di label tadi. Label kita tadi untuk yang 6 berarti 192.168.10.10. 192.168.10.10. Subnetnya kita klik saja, kita close. Oke, sudah warnanya hijau, sudah connect. Kemudian lanjut lagi untuk yang Ether gigabit 7/0. Caranya sama, kita klik on, kemudian kita cek yang label 7/0 192.168.20.10. Oke, sudah hijau. Kemudian yang Ether 8/0 sama, klik on sesuai label. 8/0 adalah 192.168.30.10. Oke, sudah hijau juga, tinggal satu yaitu Ether gigabit 9/0. Kita klik, kita on kan, IP-nya 192.168.40.10. Oke, sudah hijau juga sebenarnya. Untuk routernya sudah kita beri alamat IP. Langkah selanjutnya tentunya di IP masing-masing PC maupun laptop harus kita kasih alamat IP. Apabila tidak dikasih alamat IP, otomatis tidak bisa terkoneksi antara router dengan PC maupun laptop. Caranya juga sama, klik 2 kali, kemudian pilih desktop, IP konfigurasi. Kita pilih IP-nya yang PC1
ya, itu adalah IP-nya 192.168.10.20. Gateway-nya berarti adalah yang ada di header 6/0 pada router 192.168.10.10. Oke. PC 2, laptop 1, laptop 2 juga sama. IP konfigurasi 192.168.20.20. Gateway-nya 192.168.20.10. Desktop IP ini kita cek IP-nya 192.168.30.20. Gateway-nya berarti adalah IP yang gigabit header 8/0 192.168.30.10 dan IP 192.168.30.10. Dan yang terakhir itu adalah IP address untuk laptop 2. Itu adalah dengan cara yang sama, desktop IP konfigurasi, kemudian IP address-nya adalah 192.168.40.20 dan gateway-nya itu adalah IP address gigabit 9/0 yang ada di router, yaitu adalah 192.168.40.10. 192.168.40.20. Gateway-nya 192.168.40.10. Oke, kita sudah konfigurasi IP address yang ada di masing-masing gigabit ether port pada router. Kemudian kita juga sudah konfigurasi masing-masing IP yang ada di PC maupun laptop. Langkah selanjutnya, apakah koneksi konfigurasi kabel fiber optiknya ini sudah bisa terkoneksi, bisa berkomunikasi dengan cara kita cek. Cek melalui dua cara. Yang pertama cara dengan ping melalui CMD. Untuk yang kedua kita menggunakan message, mengirim pesan. Kita cek yang pertama dulu dengan menggunakan ping CMD. Kita klik 2 kali, kemudian kita ping alamat IP-nya PC-nya tersebut. Ping 192.168 IP-nya 10.20. Reply berarti connect. Oke, kita cek IP-nya di sampingnya yang 192 ping 192.168.20.20. Reply juga berarti connect. Kita cek IP-nya yang ada di laptop. Di laptop berarti ping 192.168.30.20. Ya, reply juga berarti connect. Kita cek laptop yang terakhir ping 192.168.40.20. Oke, juga reply. Jadi antara PC 1, PC 2, laptop 1, laptop 2 dan router saling berkomunikasi. Kita cek secara CMD dengan ping tadi. Kemudian langkah yang kedua kita bisa mengirim pesan antara PC 1 dengan PC 2. Oke, sukses, berarti sudah
terkoneksi antara laptop 1 dengan laptop 2. Sukses juga. Oke, selanjutnya sukses juga. Oke, tandanya berhasil untuk konfigurasi fiber optik saat ini. Demikianlah cara konfigurasi kabel fiber optik menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Semoga bermanfaat. Dalam kesimpulan materi ini, dalam konfigurasi kabel fiber optik ini, yang perlu kalian perhatikan adalah dalam pemilihan adder. Yang paling poin penting adalah pemilihan adder pada router harus disesuaikan dengan adder yang ada di portnya PC. Kalau tidak sama, otomatis tidak bisa terkoneksi. Dan pasangannya kabel fiber optik itu dengan namanya adder gigabit. Yang versinya nanti menggunakan yang NMFGE tadi. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, pengelamatan IP address-nya harus satu kelas. Kemudian alamat IP satu dengan yang lain harus memiliki IP yang unik, karena IP address itu bersifat unik. Antara PC 1, PC 2, laptop 1, laptop 2 tidak boleh sama. Kalau sama, tidak bisa terjadi komunikasi. Dan yang ketiga, nanti apabila Anda melakukan ping masih error, pastikan benar-benar pengetikan di command prompt-nya itu benar. Misalkan Anda mengetik ping 192.168.10.10, Anda kurang teliti, di situ nanti juga akan error. Errornya kenapa? Karena sistem tidak bisa baca. Misalkan titik Anda salah mengetik koma, itu juga tidak akan bisa terdeteksi. Jadi kalau di perintah yang CLI atau command line interface itu kita harus benar-benar teliti. Penulisannya, pengetikannya harus benar. Apabila tidak benar, akan sistem secara mendeteksi error. Seperti itu. Kemudian, untuk meyakinkan, Anda juga bisa menggunakan komunikasi mengirim pesan melalui tool yang ada di sebelah sini. Apabila di sini nanti Anda kirim satu dan ke yang lainnya, pesan itu terkirim, biasanya ada tanda centang hijau. Kalau tidak terkirim, tandanya silang merah. Dan di sini ada keterangannya, pasti nanti kalau Anda berhasil konfigurasi, di situ tulisannya successful. Apabila tidak berhasil, biasanya ada penjelasan mengenai failed. Seperti itu. Untuk kesimpulannya, kabel fiber optik adalah kabel yang terbuat dari serat optik atau dari kaca yang ukurannya sangat kecil, nano. Dan kita pun untuk melakukan instalasi harus berhati-hati karena sangat berbahaya. Karena kalau kita kena serpihan kaca itu bisa melukai kita. Tentunya dalam melakukan konfigurasi baik itu secara real maupun tidak, kita harus memperhatikan yang namanya K3LH. Mengenai perilaku dalam penanganan kecelakaan kerja di lingkungan. Jadi apabila kita benar-benar melakukan konfigurasi secara real menggunakan kabel fiber optik, tentunya kita harus menggunakan safety, keamanan ya. Keamanannya harus kita gunakan, menggunakan sarung tangan, menggunakan kacamata pelindung, kemudian kita harus benar-benar menggunakan kaki yang safety, jangan sampai Anda melepas sepatu. Kemudian kalau kita menggunakan alat, benar-benar kita gunakan secara prosedural, tidak asal. Cek semuanya sesuai aturan, jangan sampai teledor. Itu. Kemudian apabila kita menggunakan simulasi, tentunya K3LH yang kita perhatikan adalah kalian harus menjaga yang namanya perangkat yang Anda gunakan. Laptop menggunakan sekolah harus dinyalakan sesuai prosedural.
mematikannya juga harus sesuai prosedural, alat-alat harus dikembalikan ke tempatnya. Tidak menggunakan alat yang membahayakan. Kemudian apabila Anda terkoneksi dengan namanya listrik, Anda harus safety-nya tentu menggunakan alas kaki. Kemudian kalian juga harus menghindarkan alat elektronik tersebut dengan benda-benda yang sifatnya bisa menghantarkan konduktor seperti air. Misalkan Anda mendekatkan minuman di dekat laptop waktu mengerjakan tugas praktek, itu juga bahaya. Tanpa sengaja air akan tumpah, bisa membuat konsleting listrik maupun laptop Anda. Seperti itu. Semoga tutorial hari ini bermanfaat. Selamat pagi, tetap semangat, semangat SMK bisa karena terbiasa. Oke. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.